Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan kitab Risalatul Mu'awanah halaman 18 paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi thayyibin at-tahirin. Wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Di halaman 17 sebelumnya sedikit ketinggalan. Fa idza labista siyabaka fanwi bihi sitra auratikal lati amarakallahu bisitriha. Bila engkau memakai pakaianmu, niatlah untuk menutup aurat sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk menutup aurat. Wabtadi fil yumna di halaman 17, dan mulailah dengan yang sebelah kanan, fi nahwil qamisi. Seumpama kita memakai baju gamis atau memakai baju. Kalau memakai baju, anjurannya kita pakai sebelah kanan dulu. Wa akhirha fin nadhi, dan akhirkan olehmu akannya kanan fin nadhi. Ya, ketika membuka baju yang kita buka sebelah kiri dulu. Ya, sebelah kanan belakangan. Warfa' izaraka wa qamisaka ila nisfis saqi. Warfa' izaraka, dan angkat olehmu akan kainmu, kain sarungmu, wa qamisaka, dan akan baju gamismu, ila nisfis saqi, hingga pertengahan betis. Jadi anjuran memakai kain sarung atau baju jangan terlalu panjang, tapi sampai kepada separuh betis. Fa'in abaita fala tujawizannal ka'bah. Fa'in abaita, maka jika engkau enggan, itu nisya, maka janganlah engkau lewati akan mata kaki. Kalau kita enggak mau cuma sampai setengah betis, maka hendaklah jangan sampai melewati mata kaki. Sebatas mata kaki aja, di atas mata kaki sedikit, jangan melewati mata kaki. Itu untuk laki-laki. Walil mar'ati irsala saubiha 'alal ardi min kulli nahiyatin qariban min sulusai dzira'in. Dan boleh bagi perempuan oleh irsalu saubiha, oleh menurunkan bajunya, 'alal ardi, di atas bumi, min kulli nahiyatin, daripada seluruh sisi, qariban, mendekati, min sulusai dzira'in, mendekati dari 2/3 hasta, 2/3 hasta. Ya, setengah meter. 2/3 dari setengah meter, berarti setengah meter bagi 3, 30 cm boleh. Boleh bagi perempuan untuk menurunkan pakaiannya di atas bumi daripada seluruh sisi keliling mendekati 2/3 zira. Jadi kalau perempuan itu boleh melebarkan bajunya sampai ke bawah, melewati kaki sampai 30 cm. Nah, beda dengan laki-laki, supaya perempuan lebih sempurna tertutup auratnya. Waj'al kamma qamisika ila ras'in au ila atrafil asabi'i. Waj'al kamma qamisika, jadikan olehmu kan ujung baju kamismu. Kami itu ujung lengan baju. Waj'al kamma qamisika, dan jadikan olehmu akan lengan bajumu, ila ras'i, hingga ras'in itu batasan telapak tangan, di pergelangan telapak tangan. Nah, sampai di pergelangan telapak tangan. Au ila atrafil asabi, atau kepada ujung-ujung jari jemari. Nah, paling panjang lengan baju sampai batas ujung jari jemari. Wa in zidta fala tusrif. Jika engkau tambah lagi, maka janganlah engkau berboros, berlebih-lebihan. Kalaupun lebih panjang lagi dari ujung jari, jangan terlalu panjang, boleh panjang sedikit. Wa qad kana kammu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila rasai, dan adalah lengan baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rasai, itu hingga batas pergelangan telapak tangan. Sampai di situ doang baju Rasulullah. Artinya telapak tangan enggak tertutupi oleh kain. Wa qata'a aliyun kama qamisin lahu ila atrafil asabi'i, dan telah memotong oleh Ali
radhiyallahu anhu kama qamisin lahu, akan lengan baju baginya Ali, miliknya Ali, ila atrafil asabi, hingga ujung-ujung jari jemari. Jadi Sayyidina Ali punya baju lengannya panjang hingga ujung jari. Nah, tertutup telapak tangan. Itu kalau diluruskan ke bawah, kalau lagi diangkat ya naik lagi ke atas. Wala tattakhidhu minal malabisi illa ma tahtaju ila lubsihi. Wala tattakhidhu minal malabisi illa ma tahtaju ila lubsihi. Dan janganlah engkau ambil dari pakaian-pakaian illa ma tahtaju, kecuali apa-apa yang engkau butuhkan ila lubsihi, untuk memakainya. Jadi anjurannya membeli baju sebatas yang kita butuhkan untuk dipakai, tidak dibeli untuk disimpan. Nah, jadi kita ambil aja, kita buat atau kita beli pakaian-pakaian yang sebatas yang dibutuhkan saja. Wala tataharra anfasal malbusi wala ahsyanahu. Wala tataharra anfasal malbusi wala ahsyanahu. Dan janganlah engkau memilih akan sebagus-bagus pakaian, wala ahsyanahu, dan tidak pula akan sekasar-kasarnya pakaian. Jadi dalam memilih pakaian itu jangan yang paling bagus, yang paling mahal, atau jangan pula yang paling kasar, yang paling rendah sekali. Jadi biasa aja, sedang-sedang saja. Ini ada watawassat fi zalik, dan bertawasutlah kamu pada demikian, pertengahanlah oleh dirimu pada demikian. Jadi kita ambil yang pertengahan saja, nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek, sedang-sedang saja. Wala takshif, wala takshaf, kasyafa yakshafu, wala takshafu wala takshaf aurataka wala syai'an minha li ghairi hajatin. Wala takshaf aurataka wala syai'an minha li ghairi hajatin. Dan janganlah engkau membuka auratmu, dan janganlah engkau membuka akan auratmu, wala syai'an minha, dan tidak pula akan sesuatu daripadanya aurat, li ghairi hajatin, karena tanpa hajat, kebutuhan. Jadi ini anjuran jangan membuka aurat semuanya, dan jangan pula membuka sedikit dari aurat, kecuali karena ada hajat, mau buang hajat dan seterusnya. Wa mata da'atil hajatu ila kashfi syai'in minha faqul indahu bismillahilladzi la ilaha illahu. Wa mata da'atil hajatu, dan kapan-kapan menyeru oleh kebutuhan ila kashfi syai'in minha, kepada membuka sesuatu daripadanya aurat. Bila ada keperluan yang menghendaki untuk kita buka aurat, faqul indahu, maka katakan olehmu indahu, ketikanya membuka aurat tadi, baca doa bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu, baru kita buka. Mungkin supaya ya tidak bisa dilihat oleh setan tadi. Wa qul idza labista saubaka alhamdulillahilladzi kasani hadza wa radaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Wa qul idza, dan katakan olehmu apabila engkau pakai akan bajumu. Ketika kita mau memakai baju, baca doa ini. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa radaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memakai pakaian, ya Allah, akan aku, akan ini pakaian. Wa radaqanihi, telah memberi rezekinya Allah akan aku akannya pakaian, min ghairi haulin minni wala quwwah, dari tanpa daya dan upaya dariku. Nah, kalau pakai baju baru atau baju lama juga boleh baca doa ini. Wa minas sunnati lubusul imamah, dan sebahagian dari sunnah itu lubusul imamah, memakai sorban. Ya, sorban yang lebar. Walaisa minas sunnati tausi'ul akmam, wa kibrul amaim, dan bukanlah dari bahagian sunnah itu tausi'ul akmam, meluaskan lengan baju. Ya, jadi lengan baju kayak baju kungfu itu kita lebarkan lebih lebar banget, itu bukan bahagian dari sunnah. Wa kibrul amaim, dan membesarkan surban. Oh, ternyata surban besar itu bukan sunnah, tapi sunnah itu memakai sorban ala kadarnya. Ya, bukan bahagian dari sunnah itu lengan baju kita lebar banget, muat badan.
satu orang. Sorban kita lebar banget, kainnya 7 meter misalkan. Jadi biasa-biasa aja lah. Wa alaika alla tantiqa illa bi khairin, dan hendaklah engkau wahai saudaraku la tantika, tidaklah engkau berbicara menuturkan illa bi khairin, kecuali yang baik-baik. Nah, ini masalah jaga omongan nih. Jangan suka ngomelin anak. Ngomonglah yang baik-baik aja. Wa kullu kalamin la yahillu nutuqu bihi yuhramu alaikal istima'u ilaihi. Wa kullu kalamin, dan bermula setiap ucapan, la yahillun nutuqu bihi, yang tidak halallah oleh mengucapkan dengannya omongan, itu yuhramu alaika, diharamkan kepadamu, al istima'u ilaihi, mendengar kepadanya omongan. Setiap ucapan yang diharamkan diucapkan berarti haram didengarkan. Hati-hati kita. Lanjut. Fa'idha takallamta farattil kalamaka warattibhu wasghi ila hadisi man hadasaka wala taqta'anna ala ahadin kalamahu illa in kana minal kalamil ladzi yuskhitullahu. Wa idza takallamta, dan apabila engkau berbicara, farattil kalamaka, maka teraturkan akan ucapanmu. Warattibuhu, rapikan, harus teratur, rapikan akan, warattibuhu, tertibkan akannya ucapan. Wa idza takallamta, dan apabila Anda berbicara, farattil kalamaka, maka ratilkan, rapikan olehmu akan susunan ucapanmu, warattibuhu, teraturkan. Jadi kalau mau ngomong bahasanya harus bagus, susunannya bagus lah, jangan acak-adul. Wasghi ila hadisi man hadasaka, dengarkan olehmu kepada ucapan orang-orang yang berbicara ia kepadamu. Wasghi ila hadisi man hadasaka, dengarkan olehmu, perhatikan olehmu kepada ucapan orang-orang yang sedang berbicara ia kepadamu. Wala taqta'anna ala ahadin kalamahu, dan janganlah engkau potong terhadap seorang pun kalamahu, akan ucapannya. Bila kita sedang berbicara dengan teman, dengarkan baik-baik, jangan memotong ucapan teman hingga dia selesai. Dengarkan sampai dia selesai. Illa in kana minal kalamil ladzi yuskhitullahu, kecuali baru boleh dipotong bila ada ianya kalam tadi, ianya ucapan, minal kalamil ladzi, daripada ucapan-ucapan yuskhitullah, yang membuat marahlah Allah. Nah, kalau ada teman kita sedang ngomongin sesuatu yang Allah tidak suka, itu boleh dipotong. Kalau ghaibati, seperti gosip misalkan, mengumpat, nah itu boleh dipotong. Wahzaril mudakhalata fil kalami, waspadai olehmu akan mudakhalah fil kalami, dalam ucapan. Mudakhalah itu nyemplung, masuk dalam ucapan orang lain sedang ngomong, tiba-tiba kita ikut. Nah, kayak memotong juga. Dia ngomong, kita ngomong, itu mudakhalah. Dua-duanya ngomong, akhirnya nggak ada yang mendengarkan. Wahdzaril mudakhalata fil kalami. Nah, ini etika. Wala tadhhar liman hadasaka hadisan ta'rifuhu annaka ta'rifuhu. Ya. Wala tadhhar liman hadasaka, janganlah engkau memperlihatkan, liman hadasaka, bagi orang-orang yang berbicara ia kepadamu, hadisan, akan satu pembicaraan, ta'rifuhu, yang engkau mengetahui akannya pembicaraan, annaka, akan bahwa sungguhnya engkau itu mengetahuinya. Wala tudhhir, janganlah engkau memperlihatkan, liman hadasaka hadisan, bagi orang yang membicarakan ia denganmu akan satu pembicaraan, ta'rifu, yang engkau itu sudah engkau tahu akannya pembicaraan, annaka ta'rifu, bahwa sungguhnya engkau itu mengetahui akannya pembicaraan. Jadi seseorang yang sedang ngomong dengan kita terhadap sesuatu berita, kita jangan memperlihatkan seolah-olah kita udah tahu berita itu. Ya, jadi diam aja, dengar aja. Fa inna dzalika mimma yuhishul jalisa, karena bahwa sungguh demikian, memberitahu, memperlihatkan seolah-olah kita udah tahu berita itu, nggak perlu diceritakan lagi, itu mimma yuhishul jalis, itu dari sesuatu yang membuat liarlah oleh teman duduk, membuat nggak enak teman duduk. Nanti dikira
Nah, ternyata dia kekurangan informasi, kita udah tahu duluan. Nah, jadi jangan kita memperlihatkan seolah-olah kita udah tahu duluan, udah biasa aja dah, tinggal dengarin aja. Ya. Wa idza hadasaka insanun bikalamin aw hakalaka hikayatan ala ghairil wajhil mangkuli fala taqul lahu laisa kama taqul. Wa idza hadasaka insanun, bila berbicara kepadamu oleh seseorang bikalamin dengan satu ucapan, au hakalaka hikayatan, atau menghikayahkan, ya menceritakan ia bagimu hikayatan akan satu cerita, ala ghairil wajhil mangkul, bukan di atas wajah yang dinakalkan, bukan di atas wajah yang sebenarnya. Fala taqul lahu, maka janganlah engkau berkata baginya laisa kama taqul, tidak ada ianya berita itu sebagaimana yang engkau katakan. Jadi seseorang menceritakan sesuatu kepada kita atau menghikayahkan sesuatu, ternyata yang dia katakan itu bukan seperti yang sebenarnya. Kita jangan langsung bilang, oh yang kamu katakan itu enggak seperti itu sebenarnya. Walakinnahu kadza wa kadza, tetapinya yang benar itu demikian dan demikian. Jangan, itu enggak enak, menyakiti perasaannya. Kecuali yang dia beritakan itu berita yang menyangkut dengan agama, itu bolehlah langsung kita protes. Tapi kalau yang tidak mengganggu siapa-siapa, ya nggak apa-apa. Wa kadza fa in ta'allaka dzalika biddin fa'arifhu shawab. Fa in ta'allaka dzalika biddin, maka jika berhubunganlah oleh demikian berita tadi biddin dengan agama, fa'arifhu shawaba birifkin, maka kasih tahu olehmu kepadanya akan kebenaran birifkin dengan lembut. Bila yang dia bicarakan tadi yang menyangkut dengan agama ternyata salah, itu boleh kita kasih tahu dengan baik-baik, yang benar seperti ini. Ini zaman kayak Hoa lah. Wa iyyaka wal khawda fima la ya'nik, waspadai olehmu wal khawda, waspadai olehmu akan menyelam fima la ya'nika, pada sesuatu yang tidak memberi manfaat ia kepadamu. Artinya waspada, jangan terlalu ikut campur berbicara hal-hal yang tidak penting. Wa iksarul halfi billah, iksara kita atap kepada khawda. Wa iyyaka ulangnya, dan waspadai olehmu akan banyak bersumpah atas nama Allah. Apa-apa demi Allah, apa-apa demi Allah itu enggak bagus. Wala tahlif bihi ta'ala illa shadikan indal hajah, dan janganlah engkau bersumpah dengannya Allah Ta'ala kecuali hal keadaan engkau itu yang jujur, indal hajah, ketika benar-benar butuh. Nah, boleh bersumpah dengan nama Allah tapi harus benar-benar. Nah, kalau kita sedang berkata benar, itu boleh bersumpah ketika ada kebutuhan. Wahdharil kadzba bi jami'i anwa'ihi, dan waspadai olehmu akan kebohongan bi jami'i anwa'ihi, dengan semua macam-macamnya kebohongan. Jadi yang namanya bohong itu tidak boleh, enggak ada alasan untuk boleh bohong. Tinggalkan kebohongan dengan seluruh macamnya kebohongan. Fa innahu munaqidun lil imani, karena bahwa sungguhnya bohong itu bertentangan bagi keimanan. Iman itu menghendaki kejujuran, makanya enggak boleh bohong. Wa iyyaka wal ghibata wan namimata wal iksara minal mizahi, waspadai olehmu akan ghibah, akan banyak mengumpat. Wa iyyaka wal ghibata, waspadai olehmu akan banyak mengumpat, wan namimah, dan mengadu domba, wal iksara minal mizahi, dan akan banyak daripada bergurau. Banyak bergurau juga harus ditinggalkan. Wajtanib sairal kalamil qabihi, dan tinggalkan olehmu akan semua ucapan-ucapan yang jorok. Ya, ucapan-ucapan jorok itu semuanya harus ditinggalkan. Wamsik an radiil kalam kama tumsiku an mazmumihi, dan tahan olehmu daripada ucapan yang rade buruk. Kama tumsiku an madmunihi, sebagaimana engkau menahan daripada madmum, daripada kalam yang tercela. Jadi ada ucapan yang tercela, ada ucapan yang tidak tercela namun jelek banget. Ya, itu dua-duanya harus
kita menahan diri. Wa tafakkar fima taqulu qabla an taqula, dan berpikirlah olehmu pada apa yang akan engkau ucapkan qabla an taqula, sebelum engkau mengucapkannya. Jadi sebelum kita berbicara, pikir dulu yang akan kita ucapkan itu apa. Fa in kana khairan faqul wa illa fasmut. Maka jika ada ianya apa yang akan engkau katakan itu satu kebaikan, fakul, maka katakan olehmu. Wa illa, jika tidak, fasmut, maka diam olehmu. Jadi sebelum kita berbicara, kita pikir dulu sejenak yang akan kita keluarkan itu kebaikan atau keburukan. Kalau kebaikan lanjutkan, kalau keburukan tahan. Ya, ini penting banget ya, menjaga lidah. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kullu kalami bani Adam alaihi illa la lahu illa dzikrullah au amran bil ma'ruf au nahyan anil munkar. Kullu kalami bani Adam, bermula seluruh ucapan bani Adam itu alaihi, itu akan memudaratkannya, la lahu, tidak menguntungkannya, illa dzikrullah, kecuali ucapan-ucapan yang menguntungkan anak Adam itu mengingat Allah, amran bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, au nahyan anil munkar, atau melarang dari kemungkaran. Selain itu semuanya membebani kita. Alaihi itu menjadi beban terhadap kita, ada pertanggungjawabannya. Lahu itu keuntungan. Wa qala alaihi salatu wassalam, telah berkatalah Nabi alaihi salatu wassalam. Apa yang Nabi katakan? Rahimallahu mra'an qala khairan faghanima aw sakata an syarrin fasalima. Rahimallah, ini doa Nabi ini, rahimallah. Semoga Allah merahmati akan seseorang. Rahimallahu mra'an, semoga Allah merahmati akan seseorang. Qala khairan, yang mengatakan ia akan kebaikan, faghanima, maka beruntung ia. Au sakata an syarrin, atau diam ia dari keburukan, fasalima, maka selamat ia. Nah ini, semoga Allah, doa Nabi, semoga Allah memberi rahmat kepada orang-orang yang mengatakan sesuatu yang baik, dia beruntung, atau diam dari mengatakan sesuatu yang buruk, dia pun selamat. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, berkatalah Nabi alaihi salatu wassalam, innar rajula la yatakallamu bil kalimati ma yalqi laha balan yahwi biha yahwi biha ab'ada minas saraya. Innar rajula, sungguhnya seorang laki-laki itu la yatakallamu, sungguh berbicara ianya seorang laki-laki bil kalimati, dengan satu kalimat, ma yalqilaha, yang tidak menjumpai ia baginya kalimat, balan, akan akibat baik, itu yahwi, turun ia biha, dengannya kalimat, lebih jauh minas saraya, daripada dasar bumi. Kata Nabi, innar rajulah, sesungguhnya seorang laki-laki itu kadang-kadang berbicara ya dengan satu kalimat yang tidak ada manfaatnya, ma yalqi laha balan, yang tidak menjumpai ya baginya kalimat akan balan, akibat baik. Ya mengucapkan sesuatu kalimat itu, yang kalimat itu enggak ada manfaat baik untuknya, itu yahwi biha, turun ia dengan sebabnya kalimat, ab'ada minas saraya, artinya masuk dia ke neraka yang dalam, melebihi dalamnya dasar bumi. Bahaya banget. Karena lidah itu, kalau tergelincir lidah katanya susah. Lebih bahaya daripada tergelincir kaki. Tergelincir kaki paling patah, tergelincir lidah bisa murtad dan sebagainya.
Wa alaika alla tunqila qadamaika illa ila khairin aw fi hajatin. Dan hendaklah engkau wahai saudaraku bahwa tidaklah engkau pindahkan akan dua kakimu, dua tumitmu, illa melainkan ila khairin kepada kebaikan, aw fi hajatin atau dalam kebutuhan. Ini anjuran jangan banyak berjalan ke tempat-tempat yang tidak baik. Hendaklah kita cuma berjalan kepada kebaikan, silaturahmi atau ada kebutuhan kerja. Wa idza masyaita fala tasta'jal, bila engkau berjalan maka janganlah engkau buru-buru. Jadi jalan santai aja kalau jalan kaki. Jalan motor juga standar lah, standar motor. Jangan ngebut. Wala takhtal fi masyatika, janganlah engkau takabur dalam berjalan, gaya jalan jangan gaya jalan orang takabur. Wala tatabakhtar atas kutu bidzalika min ainillah, dan jangan pula engkau takabur. Jadi takhtal dan tatabakhtar itu takabur artinya. Dan janganlah engkau takabur dalam gaya jalanmu, wala tatabakhtar, jangan pula engkau semacam orang yang sombong. Ya, boleh sombong dalam peperangan, banyak gaya boleh. Fatas kuta bidzalika min ainillah, karena bahwa bila engkau berjalan dengan gaya sombong, maka bahwa engkau terjatuh bidzalik min ainillah, kita gugur dari pandangan Allah. Allah tidak akan menilai kita lagi, tidak akan mempedulikan kita lagi. Wala takrahu ayam syia amamaka, dan janganlah engkau benci bahwa berjalan ianya seseorang amamaka di hadapanmu. Kita jangan marah kalau orang ada berjalan di hadapan kita, walaupun kita kelihatan seperti pengikutnya misalkan, nggak apa-apa. Jangan kita cuma mau berjalan di depan terus. Wala tuhibbu ayu ta'a akbaka, dan janganlah engkau menyukai bahwa di jalan diinjak orang atau diikuti orang akbaka akan tumitmu. Jadi kita jangan disukai supaya kemana-mana ada orang yang ikuti langkah kita. Kita malas berjalan di belakang, kita senangnya di depan. Kemana-mana ada orang yang mengikut, itu dilarang. Wala tuhibbu ayu ta'a akbaka wa yamshi khalfaka, janganlah engkau menyukai bahwa atiwata'a itu melangkah, orang lain melangkah akbaka di belakangmu, wa yamshi khalfaka berjalan ia di belakangmu.